Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Demi kalahkan Anies Baswedan sampai segitunya ya Prabowo Gibran. Ditambah lagi dengan ya SBY turun gunung begitu kan ya untuk mengalahkan di Jawa Timur begitu ya. Jadi sebegitu ngerinya begitu sakit hati Demokrat hari ini begitu kepada Anies Baswedan begitu ya. Lihat saja. Gerindra ungkap hasil survei internal tumbangkan Anies Baswedan Muhaimin di DKI Jakarta. Kami tahu kunci-kuncinya katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini begitu ngebetnya dan ambisi sekali untuk menjatuhkan dan mengalahkan Anies Baswedan selama ini. Kita buktikan aja mereka di lapangan. Siapa sih yang sebenarnya sosok yang diinginkan oleh masyarakat selama ini begitu. Kita tahu bahwa persoalan-persoalan yang ada di Jakarta memang ini lumbungnya Anies Baswedan begitu kan. Apakah selama ini warga DKI Jakarta akan melihat bahwa Pak Prabowo punya kekuatan luar biasa? Biasa aja kok begitu kan. Apa prestasi Gibran dan apa prestasi Prabowo begitu kan. Dengan pertanyaan-pertanyaan itulah seperti mungkin relawan-relawan mereka tidak akan bisa menjawab mereka begitu. Ya coba lihat saja. Buktikan aja apa prestasi Pak Prabowo begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan ya. Pengalaman dalam dunia pemerintahan oke ya, tidak menjadi masalah, itu baik begitu kan. Tapi berhadapan dengan masyarakat ya, bagaimana sebagai seorang pemimpin itu belum tentu begitu mereka begitu kan ya. Karena pada hakikatnya menjadi pemimpin itu kan tidak mudah begitu kan. Apalagi ya dikit-dikit marah, dikit-dikit gebrak meja, dikit-dikit sana sini begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan ya. Sebegitu ngerinya untuk mengalahkan Anies Baswedan dan bahkan ya hasil-hasil surveinya akan tumbangkan Anies Baswedan. Emang koalisi perubahan tidak punya survei ya. Dia sudah menyatakan dari internal sendiri DKI Jakarta itu sudah mutlak mendukung Anies Baswedan ya. Silahkan klaim sana sini begitu. Tapi buktikan hati rakyat di masyarakat DKI Jakarta. Apakah benar-benar mendukung Anies Baswedan atau tidak. Kan begitu logikanya begitu ya. Kita tunggu saja tanggal ya pencoblosan nanti begitu. Ini. Gerindra ungkap hasil survei internal tumbangkan Anies Baswedan Muhaimin di Jakarta. Kami tahu kunci-kuncinya ya. Jumawa karena bocil katanya ya. Anies Baswedan tidak bisa ditumbangkan di Jakarta ya. Anies Baswedan mantan gubernur di Jakarta, rasa presiden. Pastinya warga Jakarta memilih Anies Baswedan karena Anies Baswedan berhasil merubah ibu kota Jakarta begitu kan. Sedangkan Pak Prabowo bisa merubah apa? Coba bayangkan begitu kan ya. Apakah ini hanya beli rongsokan bekas ya pesawat tempur di situ begitu kan ya. Itu kan sudah citranya citra dari seorang calon presiden seperti Pak Prabowo kan sudah kelihatan mereka begitu kan ya. Jadi masa sih ya bangsa kita beli barang bekas kan begitu ya. Bagaimana food estate dan sebagainya begitu. Itu sudah dipertontonkan begitu kan. Dikritik habis-habisan oleh Hasto kok begitu kan ya. Apa prestasinya begitu kan ya. Masalah soal pangan saja gagal. Bagaimana dengan mengatasi soal kemiskinan begitu kan. Kan begitu logika kita begitu ya. Ini. Omong kosong, justru ya pemilih Pak Prabowo sekarang pindah ke Pak Anies Baswedan. Karena saya juga melakukan survei katanya ya. Yuk warga Jakarta buktikan dukungan Anda untuk Indonesia yang lebih baik. Jaga NKRI, jangan jadi republik ya. Rasa kerajaan. Anies Baswedan for President di 2024. Ini loh komentar-komentar netizen loh begitu kan. Ngeri-ngeri sedap mereka begitu kan ya. Jadi artinya apa? Orang yang tidak suka kepada Gibran ya, yang kemudian masih mendukung Pak Prabowo akan kembali kepada Anies Baswedan. Kita akan buktikan nanti begitu kan ya. Dan pada akhirnya banyak muncul spekulasi di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi beritanya mengatakan ya Gerindra ungkap hasil survei internal tumbangkan Anies Baswedan Muhaimin di Jakarta. Kami tahu kunci-kuncinya. Wah. Ya, ternyata tahu kuncinya begitu si Gerindra begitu. Soal politik kan pasti ada perubahan begitu kan ya. Setiap pemilu pasti ada yang berubah di situ begitu ya. Jadi masyarakat sekarang kan tidak bodoh di situ begitu kan. Tidak mudah ya dibodohi terus kemudian disogok dengan uang, tidak mudah mereka begitu ya. Karena masyarakat Indonesia kan sudah paham begitu ya. Sengsaranya 5 tahun loh di situ. Bahkan ya 2 periode begitu. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman bocorkan hasil survei internal DKI Jakarta meski di basis masa Anies Baswedan. Pasangan Prabowo Gibran bisa unggul dari pasangan I lainnya ya Anies Baswedan Muhaimin ya dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD.
Survei internal terutama di Jaktim ya Jakarta Timur ya kita unggul, ucap Habibur Rahman. Keyakinan Gerindra setelah memenangkan sejumlah pilkada di Jakarta termasuk saat mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Bahkan di satu sisi bagi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu kemenangan Anies ya di Pilkada di Jakarta 2017. Lalu berkat Gerindra sehingga menurutnya ia tahu cara-cara untuk merebutkan suara di ibu kota ya. Pak Anies menjadi gubernur kan karena kami yang dukung. Emang Anies siapa kan ya? Dulu itu kan dia kan nggak ada siapa-siapa. Juga jadi ya di Jakarta kata Habibur Rahman. Intilah ya. Pada hakikatnya kan bukan soal siapa-siapa begitu kan ya. Pada negara kita begitu. Lihat saja komentar-komentar dari Gerindra saja sudah seperti itu ngerinya begitu kan. Ini bukan soal siapa-siapa. Tapi soal bagaimana cara kita membangun bangsa dan negara. Memberikan kesejahteraan bagi anak-anak bangsa begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan. Bukan soal ini harus cawapresnya sana sini. Bukan soal cawapres karena didukung oleh Partai Gerindra. Bukan soal itu begitu kan ya. Kalau seperti ini tujuannya Gerindra ada partai seperti itu apa kalau bukan mensejahterakan rakyat bangsa kita? Kan begitu logikanya begitu kan ya. Buat apa Prabowo mencalonkan diri sebagai seorang presiden toh pada hakikatnya kalau bukan demi bangsa dan negara? Kan begitu logikanya begitu kan ya. Mau didukung PDIP, mau didukung oleh Nasdem, mau didukung oleh partai-partai apapun, yang penting memberikan kontribusi besar terhadap bangsa kita ya. Kan begitu logikanya begitu kan ya. Memajukan bangsa kita begitu kan. Kok seolah-olah Partai Gerindra meremehkan ya Anies Baswedan, meremehkan anak bangsa ya. Ya karena kalau tidak didukung oleh Gerindra tidak menjadi apa-apa dan sebagainya. Bukan soal itu begitu kan. Memang persyaratan menjadi seorang pemimpin ya harus seperti itu, didukung oleh partai untuk dicalonkan begitu kan. Tapi pada akhirnya bukan seolah-olah kita sebagai petugas partai harus ya mengikuti pola partai begitu kan. Begitu. Yang kita hadapi kan masyarakat Indonesia begitu kan. Kalau masyarakat Indonesia sudah mempercayakan sebagai seorang pemimpin bahwa pemimpin itu bisa mensejahterakan bangsa, ekonominya semakin bangkit, ya masyarakatnya tentram, aman, kan yang didukung dan dilihat itu kan partainya sendiri juga begitu kan ya. Kita lihat saja mereka begitu. Maka dari sinilah yang kemudian menurut saya pribadi seolah-olah ada sesuatu kenapa sih begitu. Kalau bukan karena saya, karena Partai Gerindra, Anies tidak bisa apa-apa. Kok begitu? Kok seolah-olah merendahkan partainya sendiri? Kan begitu logikanya. Masyarakat sekarang sudah cerdas gitu. Sekarang ini begitu ya. Yang dilihat itu adalah bagaimana sumbangsih kepada bangsa kita begitu. Bukan dilihat dari sebagai seorang partainya begitu kan. Sama dengan Pak Prabowo begitu kan. Saya yakin bukan dilihat dari seorang partainya, tapi dilihat untuk bagaimana untuk membangun bangsa. Kan begitu seharusnya begitu kan. Habibur Rahman menyuguhkan visi misi yang ditawarkan oleh Prabowo Gibran ini menjadi unggulan untuk membuat suara rakyat ya. Kita kan konsen ya paget dengan generasi muda. Ada kartu milenial, kartu startup ya sebagainya dan sebagainya begitu ya. Bahkan di satu sisi ya ini hanya kan jualan kartu sebenarnya begitu kan ya. Jadi Pak Jokowi sudah ada sebenarnya jualan kartu sembako murah tapi sembakonya mahal. Kan begitu logikanya begitu ya. Jualan sembako murah ya, jualan kartu sembako murah tapi sembakonya mahal. Gimana ini melihat situasi dan kondisi politik hari ini begitu kan ya. Jadi ya Gibran sama lah polanya dengan Pak Jokowi begitu. Di akhir di 2024 jualan kartu seperti ini sudah tidak laku begitu kan ya. Bantuan startup, bantuan milenial, bantuan pesantren, bantuan ini. Wah, pada ujung-ujungnya tidak dilakukan begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.